Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Pembina mohon izin menyesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang sakit angkat tangan? Siap. Oke, sebelum memulai pembelajaran ya, seperti biasa kita akan membuat kesepakatan, ya, kesepakatan kelas atau keyakinan, sehingga kita pertemuan berikutnya kita enak ya, Siapa? yang membuat kesepakatan kelas atau keyakinan ya. Siapa? Karena kan ada kan mau uji kom nih. Ya, Pak. Uji kom berarti harus yakin nih nanti pada satu uji kom kan mandiri. Anda bisa. Tidak. Oke, kira-kira yang mau usulin angkat tangannya. Usulin buat kesepakatan kita selama 2 kali pertemuan ini. Kita hanya 2 kali pertemuan. Oke, kira apa? Biar nanti ada kesepakatan. Jadi kalau ada dua ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya dalam acara diseminasi ya, modul 14 calon guru penggerak. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan guru. Kali ini saya akan menyampaikan ya tentang diseminasi modul 4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya mau cerita sedikit. Saya masuk CKP itu angkatan 7 mulai bulan Oktober sampai kemarin Desember, dan kemarin sudah modul 1. Modul 1 itu sampai modul 1 sampai modul 14. Dan alhamdulillah dalam modul 1 itu ada aksi nyata. Salah satunya adalah diseminasi, menyebarkan atau menularkan yang saya dapat selama jadi calon guru penggerak. Untuk modul 14 ini tentang budaya positif. Bapak Ibu dan rekan yang kami hormati, sebelum kita mulai ya, kita awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Biasanya sebelum kegiatan dimulai kita ada kesepakatan kelas lah, supaya kita lebih enak nanti dalam penyampaian materi dan sampai saja lah sama-sama enak. Bapak Ibu enak, saya juga enak. Jangan tegang ya. Kira-kira apa kesepakatan kelasnya? Biar nyaman. Kira-kira apa? Tidak main HP. Boleh main HP, tapi di silent ya HP-nya ya. Ya, kalau ada yang darurat atau serius bisa keluar ke apa. Itu ya yang pertama. Yang kedua apa? Boleh minum. Gimana Pak Im? Boleh minum nggak? Minum udah milih, makannya yang kurang tadi. Oh ya. Silakan ya, minum silakan, nggak apa-apa. Ya, yang kedua boleh minum. Ya. Yang ketiga, oke, kalau bertanya angkat tangan ya. Oke, kalau bertanya angkat tangan. Nanti yang lain mendengarkan. Jadi kalau yang bertanya, ada yang mendengarkan. Jadi bergantian. Yang keempat, oke, cukup ya. Cukup. Oke, terima kasih. Jadi kita buat kesepakatan ya. Jadi kesepakatan kelas itu kesepakatan antara ya mungkin guru dengan murid atau dalam ini saya dengan Bapak Ibu, sehingga nanti dalam pelaksanaan diseminasi biar lancar. Jangan tegang ya. Oke, ini adalah diseminasi ya tentang budaya positif. Sekilas tentang materi untuk CGP, untuk yang angkatan 7, untuk modul 1 itu modul 1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu kita sering mendengar apa itu? Bume, filosofi Ingarso, Sundolondo. Iya. Inmadio, Ingarso, Tuduri, Handa, Yani. Itu yang kita kenal selama ini. Intinya dari Ki Hajar Dewantara itu
kita itu memfasilitasi siswa, supaya siswa dapat mencapai keinginannya. Jadi setiap siswa itu mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Kalau kita nanam padi, pasti dapatnya juga padi. Nggak mungkin kita nanam padi jadinya sayur, nggak mungkin. Ikan bisa berenang, tapi ikan nggak bisa terbang, nggak bisa jalan. Setiap anak begitu. Setiap anak mempunyai masing-masing kehebatan ya. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang bodoh, semua hebat. Hanya kita mau fasilitasi kebutuhannya apa. Itulah Ki Hajar Dewantara. Jadi kita hanya mau fasilitasi, nggak bisa memaksakan. Ya, tidak memaksakan. Intinya begitu dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita ada nilai dan guru penggerak. Dari nilai dan peran guru penggerak, setelah itu ada visi guru penggerak. Nanti yang terakhir ini adalah budaya positif yang selalu hari ini akan saya sampaikan ya. Budaya positif. Ini ada beberapa materi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian terakhir tentang segitiga restitusi. Ini adalah materi dari budaya positif. Insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan akan saya sampaikan ya secara ringkas. Oke, kita mulai yang pertama ya, tentang disiplin. Disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kira-kira apa Pak Sulhin? Disiplin Mas. Iya, kira-kira apa? Kalau ada kata disiplin, kira-kira apa sih yang terlintas? Terkait dengan perilaku. Perilaku, ya. Perilaku yang gimana Pak? Perilaku yang positif, kebiasaan. Perilaku yang positif. Ya, bertanggung jawab dengan segala apa yang Bertanggung jawab. Kalau Mas Reja, kira-kira apa? Kalau menurut saya disiplin itu salah satu contohnya mungkin langsung ikut terhadap peraturan, misalnya jam 7 datang ya jam 7 pas gitu datang. Mengikuti aturan. Kebanyakan ini ya dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kebanyakan itu disiplin itu. Jadi biasanya dari guru ke murid gitu searah, biasanya begitu. Itulah disiplin. Jadi anak harus mengikuti peraturan kan gitu. Itu katanya disiplin. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara gimana kata disiplin itu? Ya, untuk mencapai kemerdekaan ya dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Jadi dari dulu sudah Ki Hajar Dewantara sudah menjelaskan tentang disiplin yang kuat untuk mencapai tujuannya, ya tujuan yang kita capai. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri sendiri. Jadi muncul dari diri sendiri, muncul dari diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Jadi dia punya keyakinan. Jadi saya melakukan ini karena dari internalnya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Jadi kalau anak misalnya dari internalnya belum, maka perlu pihak lain, bisa guru atau pihak lain untuk apa? Untuk memberi motivasi eksternal dari luar, bukan dari sendiri. Jadi yang pertama dari internal dulu, kalau nggak ada baru dari eksternal. Itulah disiplin ya menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi dari dulu sudah ada kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan ini relevan untuk saat ini. Itulah disiplin. Nah, disiplin yang positif tadi, yang positif dari internal. Jadi anak menyadari apa yang dia lakukan, bukan dipaksa. Ini hubungannya dengan teori kontrol ya, tentang ilusi. Ini menurut Dr. William Glasser ya, tentang teori kontrol itu ada ilusi guru mengontrol murid.
kita seolah dapat mengendalikan murid. Padahal mungkin murid itu mencari rasa amannya. Udah saya ikuti kata gurunya. Tapi dalam kenyataan dia hanya terpaksa nih. Tapi kata guru, oh saya bisa nih ya memberi perintah atau apa, merasa bahwa guru bisa mengontrol murid. Tapi dalam kenyataan enggak. Karena murid tidak mempunyai motivasi internal. Itu ilusi ya, seolah kita bisa mengontrol siswa semuanya. Padahal enggak, itu hanya sekilas, hanya terpengaruh. Mungkin di belakang kita murid akan ngomong atau gimana, ya. Itu yang. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita itu membuat orang bersalah nih. Oh kamu misalnya di sini rambutnya pendek, maka kamu nggak disiplin. Soalnya itu membuat karakternya bagus, disiplinnya bagus. Atau misalnya apa lagi? Kira-kira ya kita itu menjas ya, membuat orang merasa bersalah. Kira-kira apa? Kira-kira Bapak Iman yang membuat anak itu merasa. Pak Iman pernah nggak membuat anak merasa bersalah? Gitu? Membuat perlakuan sehingga anak itu merasa bersalah gitu. Tapi menurut Pak Iman itu benar gitu loh. Ini Pak, misalkan siswa itu ketika guru tiba-tiba dia tuh Pak. Iya. Menurut saya kan itu salah Pak. Cuman mungkin menurut dia itu betul Pak. Seperti itu Pak. Ya betul. Ya pada saat pembelajaran ada anak karakternya begitu kadang-kadang ya. Ada pendiam, ada periang, ada yang nyeletuk, gitu. Nah mungkin kita kadang-kala kita agak merendahkan anak tersebut mungkin begitu supaya dia itu benar nih disiplin gitu loh. Itu ilusi mungkin salah satu mungkin ilusi. Mungkin merasa dengan begitu kita akan bisa oh ini anak bisa kata. Itu menurut dokter itu ilusi. Yang nanti kita bahas selanjutnya yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Kadang-kadang kita, oh saya kan udah lebih lama hidup, saya udah 50 tahun lebih pengalaman. Kadang-kadang kita menjas kita lebih bagus gitu loh. Padahal sekarang mungkin anak lebih paham atau lebih tahu pengetahuan daripada kita. Karena sekarang pengetahuan udah global kan ya. Lewat HP dia bisa lebih tahu dari kita. Mungkin anak lebih pintar dari kita, dari hal teknologi misalnya. Dia lebih banyak pengetahuan dari kita. Tapi kadang-kadang kita itu punya hak nih, satu pengalaman. Jadi, karena sudah pengalaman, saya bisa membuat anak ini supaya dia lebih bagus gitu loh. Menjas begitu, merasa. Padahal setelah itu mungkin anak tertawa di belakang kita itu, mungkin begitu. Itu adalah ilusi yang menurut teori kontrol dari William Glasser. Kemudian dari kontrol tadi maksudnya kita akan intinya apa? Intinya itu dari kontrol tadi ya kita ingin ke anak, kita ingin mencapai dari nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya yang sekarang di Indonesia adalah dari profil pelajar Pancasila. Itulah salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di Indonesia. Yang misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian yang kedua berbinekaan global, karena kita sudah global dengan antar negara, tidak ada batas waktu dan tempat ya. Kemudian kita harus bergotong royong, kreatif, benar kritis dan mandiri. Inilah nilai-nilai kebajikan yang sebagai acuan kita ya. Karena kita ngajar di Indonesia, inilah profil pelajar Pancasila yang kita terapkan di sekolah. Acuannya salah satunya ini. Inilah nilai-nilai kebajikan yang banyak nilai kebajikan di sana ya. Berdasarkan agama ada ya banyak sekali. Nah, tiap nilai kebajikan lain-lain. Ini salah satu dari yang acuan kita ya sebagai seorang pendidik di sini. Dari nilai kebajikan tadi ya kita akan langsung ke teori motivasi, hukuman, kemudian penghargaan dan restitusi. Ini dalam bukunya Diana Gosen ya. Diana Gosen dalam bukunya
Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3, ya. Dari tingkatan yang rendah sampai yang tingkatan yang tinggi. Yang pertama ini paling rendah nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ya, kamu harus kira apa ya? Untuk menghindari hukuman misalnya apa kira? Ibu Mei kira apa? Anak nih kita suruh dia mau nih, dia mau aja itu. Biar apa? Ya untuk menghindari hukuman atau apa? Biar dia nyaman gitu. Kira apa nih? Misalnya apa ini? Untuk menghindari anak nih, misalnya bukan pernah nyuruh apa ke anak misalnya? Boleh dihukum mas. Ya, boleh ditunggu. Kopi aja mas. Betul. Misalkan menyangkut kedisiplinan Iya, disiplin misalnya. Potongan rambut gitu, terlalu gondrong gitu, jadi mereka harus rapi dulu. Iya. Dasarnya dia itu, saya mau potong rambut biar apa? Biar nggak kena hukuman. Itu. Ini yang paling rendah nih, karena takut sama senior, kan gitu. Ya, takut sama senior. Atau misalnya kita harus fotokopi nih, ya dia fotokopi, mungkin takut sama gurunya. Ya, karena merasa takut aja, dia nyaman, dia nggak kena hukuman, nggak kena ini. Banyak itu dikira apa lagi, sering gitu. Ini siswa itu hanya apa ya, intinya melaksanakan, udah selesai. Ya, jadi dia udah selesai, nggak ada ya motivasi untuk lebih tinggi, nggak ada lagi. Yang penting biar saya aman lah, gitu. Kita berangkat pagi jam 7, cekrek ya, absen nyaman kan. Yang penting apa? Menggugurkan kewajiban, absen jam 7 kan gitu. Pulang 3:30 ya. Asal absen aja. Menggugurkan kewajiban. Jadi untuk menghindari tadi biar nyaman. Ya nanti kalau lihat apa? Lihat IMOP atau TRK, wah nilainya bagus. Itu menghindari. Ya. Ini yang paling rendah, ya, motivasi yang paling rendah. Jadi untuk menghindari ya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya Bu Indah nih, nanti kamu ranking 1, 2, 3 misalnya. Ya, dikasih apa Bu Indah misalnya? Pensil. Oh pensil nih, pensil. Juara 1 pensil. Ballpoint. Juara 3 TV ya Mas nanti. Jadi kita memberi penghargaan nih. Jadi anak itu mengharap imbalan. Setiap disuruh dia pasti imbalan. Jadi itu untuk penghargaan imbalan. Kadang-kala dari sekelas ada 30 anak nih, mungkin yang dapat imbalan kan hanya 1, 5 atau 10. Kadang-kala ada yang nggak dapat nih, dari awal nggak dapat, pendiam. Terus akibatnya gimana yang dapat imbalan itu? Dia jadi apa ya kira-kira? Jadi apatis ya kayaknya ya. Udahlah itu yang pintar aja lah kan gitu. Kita apatis. Itu jadi dia itu motivasinya adalah untuk dapat imbalan. Nah kalau guru kira apa motivasinya? Dapat TRK-nya tinggi nilainya kan ya 90 berapa misalnya begitu. Jadi datang absen dapat nilai itu ya. Atau mungkin dapat perhatian dari kepala sekolah atau apa. Itu motivasi yang kedua, yang menengah nih, dia ingin dapat penghargaan dari orang lain atau sekelilingnya. Kadang-kadang bagus ya pada saat tertentu, tapi kalau seterusnya ya kurang bagus. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dia itu melakukan karena apa? Karena saya itu suka, karena saya itu saya butuh ini. Jadi saya itu ingin mencapainya dengan ini. Jadi saya merasa nyaman. Tidak tidak terpaksa ya. Tidak terpaksa. Jadi kalau misalnya kita ngajar, terus anak kita berikan, kamu misalnya butuh ilmu ini loh, nanti setelah kerja ini. Nah anak merasa butuh nih, saya yakin dia akan akan terus berjuang ya, belajar dengan ini. Jadi itu ada menghargai diri sendiri. Kita ke sekolah ya karena kita merasa cinta sebagai guru ya, kita senang juga berangkat jam 7:04 sampai merasa nyaman. Karena itu pekerjaan kita ya, mau nggak mau kita akan tulis sampai nanti umur berapa? Umur 60 tahun kan ya.
Itu, jadi itu motivasi ya. Ada yang terendah tadi untuk menghindari hukuman biar nyaman, yang kedua dapat imbalan, yang ketiga ya apa ya untuk nanti merasa senang ya, merasa senang untuk menghargai diri sendiri. Itulah motivasi perilaku manusia, termasuk anak kita dalam hal belajar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Terus ini ya, sekarang kita tadi motivasi. Nah, kita langsung ini. Tadi ada hukumannya kan ya. Yang pertama menghindari hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi adalah ini ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari dosen yang 2004. Jadi siswa merasa bersalah, nah kita bantu dia kembali lagi seperti awalnya dan semakin kuat. Itulah restitusi. Terus ada hukuman dan konsekuensi. Kira-kira apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Atau sama? Gimana Pak Marianto? Kira apa bedanya antara hukuman sama? Ini ada 3 ya. Ada hukuman, konsekuensi sama restitusi. Ini ada identitas gagal, ini sukses. Hukuman ciri-cirinya ini, hukuman itu ciri-cirinya ini ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Murid akan tersakiti, hukuman. Ya, korban. Peraturannya adalah kamu harus, nah ini peraturan, kamu harus ini. Gitu. Terus murid membenci peraturan. Akhirnya murid membenci peraturan. Akhirnya poin tadi yang pertama, ia hanya untuk menghindari hukuman tadi. Yang pertama, itulah hukuman, cirinya itu. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, ya. Terus berikutnya tidak nyaman untuk murid memang yang untuk jangka waktu yang pendek, tapi nanti seterusnya dia akan nyaman karena dia tahu konsekuensinya apa. Terus korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman dan macam-macam ya. Dan ini dalam peraturannya adalah kamu harus ini. Nah, kalau dalam konsekuensinya adalah apa peraturannya? Nah, maukah kamu melakukan dan terima kasih. Itu adalah konsekuensinya. Nah, kita coba apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kita lihat sebentar. Bentar ya. Kita akan mencoba membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau kira-kira
Pak Sulin pernah menghukum seseorang kira pada saat kapan? Ya, Pak Sulin. sering mas lah. Pada saat? Pada saat di lapangan mas pembelajaran berlanjut. Kenapa itu? Pada saat itu? Karena jangan masuk, tahu masuk adalah rasa hukum dulu. Oh, mau iya. ikut lanjut boleh, kalau nggak pulang silakan saya. Oh gitu. Iya. Jadi dia nggak pernah masuk, maka dia disuruh ini ya push atau apa? Karena nggak pernah masuk kemarin. Iya. Tapi saya kasih kesempatan juga. Oh, iya. Sekarang terakhir ke besok kamu nggak masuk lagi, Iya. mulai hilang semua. Nah gitu ya mas. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Itu masuknya hukuman dan konsekuensi mas, dua-duanya. Ya beda. Beda. Ya ada, maka perbedaannya kira-kira Itu konsekuensi mas. nah, kalau tadi konsekuensi karena dalam pelajaran Pak Sulihin olahraga kan dia nggak masuk, maka pada saat dia masuk ya dia harus lari atau apa, kan begitu ya Pak Sulihin ya, karena itu mengganti kemarin. Nah kita coba ini, ya ini ada nilainya, ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pilih yang mana? Pilih yang konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Pak Marianto? Oh, hukuman aja lah. Oke, kita coba hukuman betul atau enggak ya? Ya. Tereng, salah. Jadi ini butuhnya konsekuensi. Ya. Oke, berikutnya ini lari main lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Mas Reza apa? Hukuman. Oke. Kenapa hukuman Mas Reza? Oh, menyakiti. Ada orang lain yang melihat selain dari kelompok tersebut. Oh, menyakiti. Oke, kita coba yang menyakiti. Coba. Ini terlambat sekolah hubungannya apa dengan keliling jaket gitu loh? Lari mengelilingi, kecuali kalau dalam pelajaran olahraga. Coba apakah ini hukuman? Ini kayaknya hukuman nih. Hukuman. Karena nggak ada sangkut pautnya, kecuali kalau dalam pelajaran olahraga, maka lari boleh. Itu jadi hukuman. Apa yang membedakannya sekarang mas? Coba. Yang membedakan itu, yang membedakan disebut hukuman dan konsekuensi. Nah ini lagi nih, makanya dia ada beberapa soal nih. Setelah soal selesai, baru bisa membedakan. Nah itu Pak Ing. Sekarang Pak Ing, ini Pak Ing. Ini membersihkan coretan yang dibuat dari meja tulis. Konsekuensi. Karena dia mencoret, maka dia harus menghapus. Nah, jadi konsekuensi. Betul nggak Pak Iwan? Nah betul. Konsekuensi karena dia ini. Nah terus ini apa nih? Apa nih? Push up 15 kali karena dia menggunakan masker ke sekolah. Kira apa? Hukuman. Pak Marsano? Kok ternyambung ya? Kok nggak nyambung? Oke kita dengan nyambung betul nggak nyambung. Tapi kalau nggak nyambung hukuman. Kalau nggak nyambung hukuman. Kalau nyambung konsekuensi. Sekarang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Nah sanksi. Dan dia gara-gara dia mencoret tuh. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengorbit dengan rumah. Apa nih? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Masih. Ada yang hukumannya? Panjang kaki itu memalukan itu. Oke, coba ya. Hukumannya apa ini ya? Coba. Nggak ada hubungannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Yang membuat yang malu itu pasti hukuman. Iya. Dilihat orang lain mas. Nah, ada lagi apa ini? Kira-kira membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersentuh bangsa. Sanksi. Karena dia gara-gara ini ya udah. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat tertinggal sanksi. Karena terlambat maka dia harus ini. Ini dikira apa?
duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena punya teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Sanksi konsekuensi. Ada nggak hubungannya? Ada hubungan. Ada di lapangan, di pinggir lapangan. Ya hukuman itu. Hukuman. Sanksi. Oh, coba kalau Mbak Ida sanksi. Bu Ida apa Bu Ida? Oh sanksi. Oke. Wah, luar biasa Bu Ida nih. Diam-diam mah mantap ya. Terus lagi nih, terlambat 15 menit, maka diminta 15-13 untuk membahas ketiga pelajaran. Apa ini gampang nih? Konsekuensi. Iya. Sanksi. Oh, luar biasa sekarang Pak Eng. Nah, Pak Eng udah lulus nih. Udah lulus CGT. Ya, cek. Lagi apa nih Pak Eng ini? Apa itu? Lari keliling basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Wah, yang itu mah sudah sanksi masuknya. Ya, Karena pelajarannya. ini apa ini? Menuliskan basic sekolah kan? Iya. Memalukan tuh. Mau kan? Wah, nilainya 13 Pak Eng. Wah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, kita lebih bagus ke konsekuensi tadi, ya konsekuensinya. Karena ada hukuman, ada konsekuensi tadi ya. Kalau disimpulkan Mas, berarti yang konsekuensi itu kalau ada relevansi benar. Betul. Kalau yang hukuman satu tidak ada relevansi, yang kedua juga bikin malu. Bikin Itu pasti hukuman Mas. Jadi mempermalukan dia dengan teman-teman yang lain. Nah, Iya. ya. Hukuman. Kita lebih bagusnya ke konsekuensi tadi, ya. Dari sini maka kita buat restitusi. Jadi apa ya, membantu siswa untuk mengembalikan lagi kepercayaannya supaya dia kembali ke jalan yang Benar. jalan yang kembali yang bagus lurus ya. Mereka mungkin yang nggak tahu ya kita beritahu supaya ini ya. Jadi kita ini ya. Jadi kalau konsekuensi berarti anak sudah tahu kan ya, sudah tahu dulu, sudah tahu. Nah kita lebih ke arah sana ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau hukuman itu negatif ya, Iya. negatif. Kalau kita hukum itu pasti anak akan membekas itu, membekas. Dia lulus pasti dia ingat pernah hukum nih, hukum sama Pak Surin, diapain Pak Surin? Pernah suruh bersihin WC. Musim WC gara-gara dia 3 hari tidak masuk. oh tidak masuk WC, ya kan ada hubungannya itu Tidak ada antara nggak masuk sama musim WC. Harusnya disuruh ya push up atau apa, jadi dia lebih ke arah konsekuensi. Bukan hukuman, ada konsekuensi masuknya kalau. Iya, Ya. makanya konsekuensi lebih ke arah netral. Ya, lebih bagusnya setelah dia diberi konsekuensinya, maka dia di restitusi biar dia tidak apa lagi, ya tidak apa lagi. Jadi lebih ke arah positif kalau jadi kita berusaha untuk restitusi. Jadi ada yang terakhir ada tiga restitusi. Bagaimana cara supaya anak bisa kembali aktif lagi, kembali ke percaya lagi. Ya. Oke, ini gimana? Paham ya Pak ya? Paham. Oke, kita lanjut. Ini adalah hukuman dan tahu Mas ya. Terus kita tentang keyakinan kelas. Yakin kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bedanya apa? Peraturan sama keyakinan. Kira apa Pak Marsana? Bedanya apa? Kenapa enggak peraturan kelas? Kan masa dari kesiswaan tuh. Kenapa enggak keyakinan sekolah? Mengapa harus peraturan sekolah? Tata tertib sekolah, harusnya keyakinan sekolah misalnya. Sebetulnya kalau dipelajari aturan itu tidak ada, tapi kembali ke disiplin. Iya, Aturan itu karena ada karena anaknya sendiri. Kembali ke keyakinan tadi. Oh, Aturan keyakinan. itu kan disiplin dirinya sendiri. Nah, disiplin dari internal, itulah keyakinan kelas. Betul Mas ya. Jadi kalau keyakinan itu dari internal,
keyakinan dari internal. Kita pakai helm gara-gara apa? Biar aman kan ya? Yakini maka kita pakai helm. Kita disuntik COVID, vaksin COVID karena apa? Yakin biar kita nggak kena COVID. Nah yakin maka kita disuntik. Kalau anak saya enggak, vaksin ketiga biar bisa naik kereta. Biar biasa. Apa keyakinan biar bisa naik ke kereta, nggak masalah. Maka dia mau gitu loh, sukarela dia mau. Karena kalau nggak mau, ya dia nggak bisa naik ke kereta. Karena pengalaman begitu, ya. Maka perlu ada keyakinan, maka dia sukarela dia melakukannya. Karena ada yang mau dicapai. Maka perlu ada keyakinan jelas. Nah, seperti ini ya. Ada keselamatan ini, ya. Jadi beda antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan lebih dari eksternal, dari orang lain ke orang lain, dari guru ke siswa, lebih ke satu arah, Makanya anak lebih ke zona yang pertama tadi perilakunya, menghindari hukuman itu apa? Karena peraturan, maka dia menghindari hukuman. Nah ini ya, jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini, ya, keselamatan, kesehatan itu sebagai suatu keyakinan yang universal, ya, yang tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara dan bahasa maupun agama. Kebajikan universal. Kalau di Indonesia tadi, jadi apa? Profil belajar Pancasila. Itulah kebajikan universal. Salah satunya di kita. Nah kita coba kiam kelas nomor ini ya. Kita coba ke berikutnya. Kadang-kadang kita akan dikelaskan lebih ke arah peraturan begitu ya. Peraturan arahnya ke ada sanksinya. Berupa apa? Berupa poin kan gitu. Jadi anak menghindari poin kalau ini. Oke, kita ke keyakinan kelas. Kalau Pak Sulit, gimana Pak Sulit? Siswanya pada saat mengajar, anaknya gimana? Dalam mempelajari untuk keyakinan anak belajar apa kemarin itu yang melompat tadi? Oh, itu Salto tadi. Mungkin awalnya anak kan nggak yakin tuh. Iya. Kita kasih keyakinan dulu, masih gede dulu. Dikasih Motivasi. Nah, kira-kira biar apa sih Pak Ing kalau dia ini memiliki keberanian dulu. Keberanian. Jadi intinya dia berani dengan cara bertahap dari yang ringan dulu. Setelah ringan enak, rasa enak, dia akan coba lagi. Oh gitu. Iya. Kalau dalam kehidupan sehari buat apa tuh Pak Ing? Ini dari Kalau apa? Wah, saya bisa ini berarti nanti kalau dikejar ular dia langsung bisa lari, loncat, misalnya loncat sungai atau apa. Karena dia punya udah pernah loncat kan gitu ya. Kan gitu Pak. Nah, tentang keyakinan ya. Nah, ini ada jawabannya ya tentang keyakinan. Ini lihatlah daftar di bawah ini ya. Ini ada ada pernyataan ya. Nanti pilih di sini. Tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Apa aja itu? Misalnya keadilan atau kehormatan, peduli, integritas atau kejujuran. Tinggal pilih. Ini ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kebajikan sampai kesehatan dan macam-macam banyak. Nah, sekarang ini ada pernyataan. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa nilai kebajikannya itu? Nilai keyakinannya itu? Peduli. Oke. Peduli ya. Ada lagi? Peduli. Apa? Tanggung jawab. Oke. Ya, tanggung jawab. Oke, berikutnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kira apa?
Kehormatan. Oh, kehormatan sama peduli. Kehormatan, peduli. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Bisa baca. Dilarang melakukan kekerasan. Kayaknya keamanan ya? Keamanan. Apa itu? Oh, kesehatan. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan ya? Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Dan keselamatan. Keselamatan. Terus pergantian atau penukiran. Peduli. Dilarang merokok. Kesehatan. Kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan. Berjalan di kelas atau dan koridor. Keamanan ya. Oke, kita coba cek ya hasil dari menurut kita ya. Iya kan, betul nggak sih? Kita cek. Salah kabel, Mas. Oh, Apa? Ini yang Bukan maksudnya bukan itu kali, cuma diisi itu, diisi apa tadi itu? harusnya Sabtu. Oke, tinggal kita show ya. Oh ini nih hasilnya ya. Ini bertanggung jawab. Udah betul nih. Hanya kata-katanya aja. Kata-katanya. Udah benar. Oh nggak benar. Ya nggak benar hanya ini aja. Hanya beda kata. Ya. Tapi maknanya sama. Luar biasa semuanya. Ya luar biasa. Oke, itu adalah keyakinan ya. Jadi keyakinan. Jadi bukan hanya peraturan. Kira-kira gimana? Sudah mulai ini ya tentang keyakinan ya. Jadi kalau kita udah yakin melakukan sesuai dengan keyakinan, insya Allah kita akan ya jangka panjang dan kita sukarela daripada kita melaksanakan peraturan. Tapi katakanlah peraturan juga sesuai keyakinan. Ya. Jadi peraturan gimana? Perlu dirombak jadi keyakinan atau? Oh nggak masalah. Kita lihat peraturannya. Ya, peraturan kita lihat. Asal kita membantu anak. Kenapa kok dibuat peraturan ini gitu loh? Bisa begitu. Misalnya apa Pak Sulit, peraturan apa di sekolah ini? Ya, peraturan tentang kedisiplinan. Kedisiplinan, misalnya datang jam 7 kurang seperempat buat apel, kan gitu. Nah kita beritahu ke anak, buat apa sih kok harus apel kan begitu? Anak merasa betul nih, kalau di kerja harus begini, datang tidak boleh terlambat, kan begitu. Maka nih, jadi perlu ada kesadaran dari diri sendiri ya. Dia merasa perlu. Nah kadang-kadang di kita itu harusnya dimulai dari masa kecil kan ya, saat TK, SD terbiasa, saat SMK juga dia akan terbiasa. Kadang-kadang kita kan begitu, saat kecil nggak terbiasa begitu, akhirnya ya. Kalau di negara Jepang konon ya, dari kecil sudah dibiasakan. Dari TK sampai SD dia itu lebih ke etikanya, ke tanggung jawabnya. Saat berangkat sekolah dia bisa berangkat sendiri karena aman, mungkin ya aman. Terus saat masuk dilepas sepatunya, terus dia masuknya juga bergantian. Pokoknya kayak itu enak gitu di sana itu. Jadi etikanya sudah terbentuk, kesadarannya. Tidak ada yang buang sampah sembarangan. Tidak ada yang merokok sembarangan. Tidak ada yang merokok sembarangan. Ada tempat khusus. Saya pernah di sana pada saat musim dingin. Ada dosen dia ngerokok di luar itu sambil sambil kedinginan, tapi di luar bukan di dalam. Kalau mabuk, kalau di kita mabuk kan merugikan orang lain kan ya, mengganggu orang lain. Di sana mabuk enggak biasa. Pernah saya lihat naik sepeda jatuh lagi biasa. Karena setiap malam Sabtu itu sering ke partai itu, aki-saki itu. Saya kira rasanya enak kan ya?
Itu adalah tadi ya tentang keyakinan. Jadi kita lebih ke keyakinan ya, keyakinan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Itu menurut Dr. William Glasser ya, dari bukunya dalam Choice Theory ada 5, yaitu tentang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Inilah kebutuhan dasar kita, ya, dasar itu kita ya. Coba kita lihat di tentang ini kita lihat ini tentang kebutuhan dasar itu.
5 kebutuhan dasar yang tadi bertahan hidup ya, misalnya perumahan, apalagi itu kesehatan macam-macam. Makanan. Ya, makanan. Gak makan sakit. Ada 5. Jadi kalau kita memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi, ya kita insya Allah dalam mengajar kayaknya anak juga nyaman, ya kita juga nyaman. Ya, nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Kalau kita memenuhi tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Secara umum ya, baik siswa maupun kita sebagai pengajarnya. Berikutnya kita akan lanjut ke tentang posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Ini ada 5 ya. Ada 5 posisi kita sebagai apa ya? Kontrol tadi ya. Ada 5 kita. Kita di mana nih? Yang pertama kita sebagai penghukum. Terus ada pembuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, pemantau dan manajer. Nah, kita ada di posisi mana antara ini 1, 2, 3. Yang paling rendah ya ini sebagai penghukum. Paling bagus adalah manajer. Penghukum sama pembuat orang merasa bersalah itu termasuk yang negatif. Ini negatif. Kalau kita sering menghukum anak, ya negatif. Paling rendah itu, paling rendah. Ini positif untuk teman dan pemantau. Ini kalau manajer sudah bisa mengendalikan diri sendiri. Cirinya apa? Nih misalnya kalau guru berbuat nih, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir nih. Ciri-cirinya ini. Kalau pembuat merasa bersalah, ya kita sering berceramah dan lain-lain. Ya. Ini kalau guru berkata, kalau kamu tidak ini adalah ciri-ciri. Akibatnya apa hasilnya? Kalau penghukum, anak merasa apa? Dia mempunyai pendendam nih. Pendendam. Sesuatu yang simpel. Mungkin kita pernah lihat di viral di Instagram ya, atau di itu kemarin ada siswa yang menantang gurunya itu. Ya. Pasti ada sesuatu nih. Mungkin tidak semuanya salah di anak ya. Tidak semua salah di anak. Mungkin di gurunya juga. Kok sampai anak berani menantang gurunya di depan kelas. Bahkan ada siswa yang memfilmkan, memvideo gitu. Pasti ada sesuatu nih. Jadi pasti ini kemungkinan dari sini ini tipe gurunya penghukum nih. Ya, yang kedua dia juga sabuk hitam mas kayaknya mas. Ini dia udah siap. Kayaknya udah sabuk hitam dia kan. Iya sabuk hitam. Maka dia berani nantang. Ya. Berani nantang. Nah ini cirinya ini. Nah kita sebagai apa nih kira-kira? Kira-kira sebagai apakah sebagai penghukum atau sebagai teman misalnya? Kalau teman berarti dia ada ketergantungan siswa. Dia curhat aja. Jadi dia nggak mandiri karena kita merasa teman nih. Jadi anak nggak mandiri, ya tergantung nih. Dan ada pemantau. Terus, nah kalau penghukum saya tidak peduli, terserah kan gitu. Dan kita udah mulai merasakan Pak Suri ini sekarang kayak dulu nggak pernah begini ya. Kalau dulu mah menghukum tuh hukumnya edukatif, begitu mas. Yang sekarang juga mestinya begitu kan, jadi guru mah nggak sama hukum aja. Iya. Tapi hukumannya edukatif. Kalau mah dituntut sama alasan sama itu kan. Polisi ngawasin. Jadi itu hukuman ya, betulnya hukuman. Ya, bukan apa konsekuensi kan ya. Harusnya kita lebih ke hukuman selama ini. Sehingga anaknya ya setelah lulus ada yang saya lihat karakter dari anaknya kan gitu ya, selalu merasa berdidik atau gimana gitu, kurang rasanya mungkin agak kurang. Ada sebagian kurang, mungkin sebagian ya, bagian kurang. Terus aja hukuman terus. Dan ini ya, terus dampaknya gimana ya? Dampaknya misalnya ya kalau dia terlambat dia akan terlambat Pak. Iya kan?
apa dibilang terlambat lagi. Karena kita mungkin lebih ke arah hukum ya. Keluarin aja kasih BPM mas. Kasih dulu. Wes nggak bisa dibina, dibinasakan. Jadi mungkin ya kita nggak tahu di mana posisinya di mana. Jadi kita kalau bisa ya kita mengarahnya ke arah manajer tadi, lebih ke arah manajer. Karena walaupun kita merasa dapat mengkontrol siswa gitu loh, dapat mendikte siswa, padahal enggak, rata-rata enggak. Karena dia mungkin merasa ya saya nggak dihukum lah, rasa nyaman udah. Tadi di belakang kita, coba salah satunya apa? Tentang kebersihan kan ya. Tiap hari kalau setelah kita ngomong bersihkan, setelah itu besoknya kotor lagi. Jadi anak nggak merasa mempunyai keyakinan bahwa bersih itu biar kita nyaman, enggak. Kita ya udah, dia merasa nyaman dengan apa? Dengan kekotoran dia gitu loh di kelasnya. Ya, di rumah mungkin begitu. Maka perlu kita ya terus memang tidak susah ya, susah. Tapi kita harus terus berupaya karena nanti kalau dia kerja di luar, ya dia mau nggak mau harus bersih begitu. Itu salah satunya PR di kita ya. Jadi mungkin ya perlu kita obrolkan dengan tim kira-kira bagaimana ya. Mungkin awalnya memang harus hukuman ya, hukuman, tapi perlahan-lahan kita harus memberikan keyakinan. Memang tiap anak, itu kata Ki Hajar Dewantoro, tiap anak mempunyai karakter masing-masing, nggak mungkin disamakan. Saya punya anak 3, yang pertama sukanya gambar, bikin video, nggak suka matematika. Yang kedua sama, bikin komik dan mengarang indah, bikin puisi. Yang ketiga nggak bisa gambar, tapi dia sukanya matematika. Jadi tiap anak beda-beda. Kita tidak boleh speknya tidak menjudge ya. Kamu harus bikin ini, nggak usah. Kamu harus ranking 1, 2, 3, udah. Makanya saya nggak pernah menanyakan berapa rankingnya. Kalau saya ngambil rapotnya, anak saya bilang, berapa ya? Ranking 1, begitu aja. 1 buat ayahnya, kan gitu. Buat ayahnya. Jadi saya nggak ranking. Jadi tiap anak mempunyai jalannya masing-masing. Kita hanya mengarahkan yang baik. Khususnya dalam hal agama ya, agama dia tidak melanggar. Kalau melanggar ya kita luruskan. Kira-kira itu. Jadi ini ya kita bisa merefleksi kita ada di posisi mana. Oke, dari kontrol tadi ya kita langsung ke tadi ya, ada namanya segitiga restitusi tadi ya. Anak merasa sudah merasa melakukan kesalahan ya. Ada tahap apa tadi, hukuman, konsekuensi, yang terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi adalah paling tinggi. Jadi jangan membiarkan anak dia melaksanakan hukuman atau dia melaksanakan konsekuensinya tanpa kita memberikan advice atau pengarahan atau misalnya nasihat ya. Nah, ini ada 3 ya, ada 3 segitiga restitusi. Kita coba lihat videonya. Restitusi. Ini. Ada segitiga restitusi ya, restitusi. Ada 3 tahapan supaya kita dapat membantu siswa untuk kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Ini internet. Oke, kita coba. Internetnya gimana sebenarnya? Nggak ada ya internet.
Ketiga, restitusi. Oke, kita langsung gini aja Mas. Ada 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Jadi kalau kita ada siswa yang bermasalah, kita mendengarkan dulu, mendengarkan dia keluh kesahnya dia apa. Ya, jangan mencela. Udah, dengarkan aja semuanya. Jadi menstabilkan dulu. Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dan orang tersebut bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Misalnya apa kira-kira di sekolah kita tuh yang paling banyak anak melakukan pelanggaran kira apa? Masalahnya apa kira-kira? Misalnya kehadiran. Nah, kehadiran. Maka kita dengarkan kenapa dia nggak hadir. Ya, nggak ada apa? Kita dengarkan. Ya, kita menstabilkan dulu. Biar dia tenang dulu. Ya, dan kita memberitahu bahwa bukan hanya dia yang punya masalah, yang lain juga punya masalah. Selama dia masih hidup punya masalah. Dia meninggal mungkin juga punya masalah. Kalau dia jahat ya dia kena hajat kubur kan ya, kan gitu. Pasti punya masalah. Makanya sepanjang hidup ya punya masalah. Makanya kita dengarkan. Nah setelah kita dengarkan, ya, terus kita memvalidasi. Benar nggak kesalahan tersebut? Ya, kita validasi benar nggak? Atau misalnya alasannya apa atau apa? Kita memvalidasi betul nggak itunya? Jangan kita kata-katanya, kita memvalidasikan dulu. Kan sekarang banyak kabar ya di media sosial macam-macam. Nah kita cross check dulu benar nggak? Jangan kita menjudge dulu anak tersebut. Kita dengarkan apa permasalahannya. Kalau sudah itu, setelah dia betul, maka kita kembali lagi tentang keyakinan dia. Dia mau ke sekolah, mau ngapain sih sekolahnya? Apa tujuannya? Gitu. Kalau dia sudah begitu, ya insya Allah dia akan mengerti. Ya. Ini adalah 3 tahap ya, 3 tahap restitusi kita mengambil anak. Jadi pertama kita ya menstabilkan identitas siswa, mungkin dia sedang tidak stabil, pasti tidak stabil. Kalau anak punya masalah pasti dia tidak stabil. Stabilkan ya, terus kita proses dulu, di-valid dulu. Kalau udah valid, terus kita kembali. Kenapa? Tujuan dia apa ke sekolah? Apa keyakinan dia apa untuk mencapai tujuannya? Dari 3 tahap ini ya semoga anak kembali lagi ke jalan yang benar, ke jalan yang seharusnya ya. Karena nggak mungkin kita tuh lurus, nggak mungkin pasti belok ya. Tapi jangan terlalu belok, ya nggak bisa balik lagi. Kita usahakan begitu. Itu adalah segitiga restitusi. Kira-kira itu ya, kira-kira itu tentang apa? Tentang budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah mengajarkan lingkungan yang positif dari siswanya, dari gurunya, atau dari warga sekolah tadi. Ya, dari kontrol tadi ada perilakunya, ya bisa hukuman, bisa konsekuensinya, ada restitusi. Nah, kira-kira di sekolah kita yang menurut kita sudah positif kira-kira apa nih? Sudah positif yang ada di sekolah kita yang selama ini kira-kira apa ya? Wah, menghormati guru, ya misalnya selamat siang, kan gitu. Itu budaya positif itu. Jarang sekolah ini begitu, ya. Menghormati guru dimanapun. Ada tamu pun dihormati oleh dia. Dan itu kebanggaan kita. Wah, ya sekarang itu penghormatan kepada orang tua lebih. Yang kedua kira apa? Yang sudah positif, yang perlu ditingkatkan. Apa Pak Mar kira-kira? Ya, disiplin kita sudah ya, walaupun masih eksternal ya, tapi sudah mulai ini, tapi perlu dikembangkan lagi disiplinnya. Jangan hanya disiplin di sekolah, tapi di keluarga disiplin.
misalnya di luar tawuran, kan disiplin tuh. Karakternya hanya karakter di sekolah, tapi karakter di luar dia mungkin belum. Ya maka perlu tadi ya, perlu ada keyakinan. Terus kira apa lagi? Budaya. Kapling kebersihan itu positif itu untuk dia ini. Yang tiap pagi kita bikin kapling ya di tingkat 1, ya itu termasuk yang bagus. Ada lagi? Apel pagi sama apel sore itu bagus ya untuk ya biar dia terbiasa. Nanti kalau kerja memang harus begitu. Ada apel pagi, apel sore, biar dia lebih siap dalam melaksanakan kerja. Ada lagi? Seragam rapi. Karena di sekolah sana banyak seragamnya hutan ya. Jadi kita alhamdulillah rapi dan lengkap ya, lengkap. Banyak sekali di sini ya. Banyak sekali ya, alhamdulillah. Hanya kita perlu mungkin ya guru kita, mungkin kita sebagai pengajar, mungkin dari sekolah kita udah bagus ya. Nah mungkin ke arah karena dalam hal pengajaran atau pendekatan ke anak, mungkin kita lebih harus ditingkatkan. Ya kita lebih bukan hanya sebagai penghukum, tapi lebih ke arah sebagai manajer, ke arah manajer ya, teman, pemantau, sampai manajer. Jangan sebagai penghukum, itu paling rendah tingkatannya. Jadi meningkat sampai ke arah mengarah ke tingkatan manajer. Kalau kan manajer, berarti kita sudah bisa mengontrol diri sendiri. Saya kira itu desiminasi ini ya, saya kira yang di sekolah kita sudah ada ya, kita sudah ada. Yang perlu kita kembangkan tentang budaya positif sekolah. Banyak sekali di kita, hanya perlu dikembangkan. Mungkin yang perlu dikembangkan teknik kita cara mengajar tentang pendekatan ke siswa. Oke, itu sekilas tentang budaya positif ya, budaya positif di sekolah. Ada pertanyaan atau ada timbal balik? Gimana Pak Warsono, ada timbal baliknya? Setelah menerima materi tentang ini gimana? Lumayan bagus. Terutama untuk di tim kesiswaan. Ya, tim kesiswaan. Di pembelajaran ternyata bukan hanya menghukum saja, tapi mungkin lebih ke akademis dan yang ke konsekuensi. Iya. Jadi nanti bukan hanya sebagai penghukum, tapi lebih ke restitusi. Iya. Konsekuensi ke restitusi. Ya, restitusi. Kalau untuk hal pembelajaran, Mas Reja gimana? Kalau pembelajaran mungkin saya sendiri juga kemarin ketika ada kesalahan dari anak, ya bentuknya pembunuhan ya, kayak hukuman. Tapi mungkin setelah ini kita coba nanti ke konsekuensi, kemudian di restitusi dengan belajar itu, dan semoga nantinya kita juga bukan hanya menjadi penghukum, tapi tadi manajer tadi. Iya, sebagai manajer. Ya, semoga begitu ya. Itu termasuk cita-cita dari Ki Hajar Dewan ya pada abad 19 ya, dan masih relevan sampai sekarang. Saya kira begitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan bersedia ya mendengarkan saya untuk menyampaikan ya beberapa materi tentang budaya positif. Semoga menjadi barokah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.